Today we take a look at the rise and fall of Nokia. Be sure to like today's video and to subscribe. Also comment down below letting me know that you subscribed so that you can automatically be entered into this month's shoutout giveaway. Nokia is a corporation that specializes in multinational telecommunications, information technology, and consumer electronics. The company was founded on May 12, 1865 by Frederick Idestam and Leo Michelin. Fast forward, and in 1992 Nokia released its first phone, the Nokia 1011. The 1011 in the phone's name represents the day and month the phone was released, which was the 10th of November. The goal Nokia had in mind when their team of developers and engineers started out was that they wanted to make a cell phone that you could use at home, in your hotel room, out on the boat, basically anywhere. Nokia figured this was a genius idea considering it would make communications a lot easier between their employees and other companies and their employees, as well as other businessmen wanting to discuss business deals without having to travel the globe only to not settle on a deal. And Nokia done just that. However, despite Nokia's hard work, one problem remained, and that was that most people really couldn't afford to spend a lot of money on a cell phone. However, as luck may have it, it wasn't long after the 1011 Nokia had came out, the turn of the millennium came, making phones cheaper to the public, and it was then when Nokia really exploded and took off. Nokia had become the global market leader what seemed like overnight, and thus started making new phones with even more features than the original 1011. In the year 2000, the Nokia 3310 was literally everywhere you went. At this time, teenagers started becoming interested in cell phones so that they could text their friends, and before you know it, the mobile phone business was booming with Nokia leading the way. It wasn't long until Nokia had an even bigger budget than Finland, the country in which Nokia originated from. So you're probably asking yourself by now, how does a company that once was the most successful mobile phone company in the world fail? Well, believe it or not, Nokia could have remained on top of the mobile phone industry to this very day if they wouldn't have passed up on the opportunity of a lifetime. You see, around 2005, an engineer working for Nokia showed the company a prototype he had made. The prototype was a version of what is now known as a smartphone. However, when shown to the executives at Nokia, they done nothing more than laughed in the young engineer's face, causing him to abandon the prototype he had been working on. Well, a few years later in 2007, the first smartphone hit the market, the iPhone. Once the first iPhone hit the market, customers were in super high demand for the phone, which only made both Nokia executives and the young engineer that gave up on the prototype, while Steve Jobs, on the other hand, was becoming rich. After the release of the iPhone, Nokia then spent the next 6 to 7 years chasing Apple's tail, trying to compete with the iPhone. However, the company simply couldn't keep up. In fact, Nokia abandoned every other project it had previously been working on and sent a letter to the entire Nokia staff stating that the workers needed to come up with what they called an iPhone killer, or else the company was going under. And that's exactly what happened. The company's ship started sinking more and more. A company that was once worth $300 billion was then sold in 2016 for only $350 million to Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Eka Dastrapiana selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen, serta teman-teman yang saya cintai serta saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 9 untuk mendiskusikan tentang kegagalan Nokia dalam bersaing di pasar digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifa Abdul Formana dengan NIM H24012010077 selaku moderator dan penyaji pertama. Dan saya, Khairul Arasin Nasution dengan NIM H2401201042 sebagai pemateri kedua. Saya Hairunisa Sutyaripia dengan NIM H24012011118 sebagai pemateri ketiga. Saya Mutia Rahmah dengan NIM H24012011121 sebagai pemateri ketiga. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama yaitu sesi pembukaan, kemudian yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, kemudian sesi ketiga yaitu pemberian komentar, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nokia adalah perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan terbesar di Finlandia dan dunia. Pada tahun 1865, Fredrik Idestam mendirikan perusahaan penggiling kayu bernama Nokia. Kata Nokia sendiri diambil dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Finlandia Selatan. Kemudian pada sekitar tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik. Karena Nokia memandang bahwa industri elektronik menjanjikan masa depan yang cerah. Pendiri divisi ini adalah awal mula terjunnya Nokia ke dalam industri telekomunikasi. Pada tahun 1992, Nokia meluncurkan ponsel GSM pertama di dunia dengan Nokia 1011. Pada tahun 1998, perusahaan tersebut mengambil alih Motorola dan menjadi perusahaan ponsel terlaris. Namun, rentetan kesuksesan masih jauh dari selesai. Nokia menjadi brand telepon genggam paling laris di dunia pada Oktober 1998. Pada puncaknya yaitu pada tahun 2007, pangsa pasar Nokia di seluruh dunia mencapai 49,4%, tertinggi di dunia. Ia memahami industri seluler dan hingga hari ini, tidak ada perusahaan yang mampu mencapai kesuksesan setinggi itu. Nokia menjadi perusahaan yang berhasil menjual setengah dari smartphone yang dijual di dunia. Sementara itu, di waktu yang sama, Apple merilis smartphone yang diberi nama iPhone. Pada saat itu, iPhone hanya memiliki 5% pangsa pasar global. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zainul Rashid. Persilakan. Pada tahun 2010, Nokia meluncurkan iPhone Killer sebagai pesaing iPhone. Namun, gagal bersaing. Hal ini menyebabkan kualitas Nokia terus menurun. Hanya dalam 6 tahun, nilai pasar Nokia menurun sebesar 90%. Dan pada tahun 2011, akselerasi Nokia menurun. Dan pada tahun 2013, Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Selanjutnya, saya serahkan kepada Khairunisa Sutyaripia. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan alasan Nokia gagal bertahan di pasar digital. Alasan pertama yaitu teknologi Nokia kalah bersaing dengan Apple. Para eksekutif Nokia takut untuk secara terbuka mengakui kelemahan Symbian, yaitu sistem operasi Nokia. Mereka tahu bahwa perlu waktu yang lama untuk mengembangkan sistem operasi yang lebih baik dan dapat bersaing dengan iOS Apple. Para eksekutif tidak memiliki keberanian untuk mengakui inferioritas teknologi mereka terhadap Apple.
top manager dalam hal ini juga tidak memiliki kompetensi teknis yang membuat mereka tidak dapat menilai keterbatasan teknologi selama penetapan tujuan. Alih-alih membuat rencana jangka panjang dengan mengembangkan sistem operasi baru, manajemen Nokia memutuskan untuk mengembangkan telepon baru untuk permintaan pasar jangka pendek. Selain itu, Nokia juga meremehkan pentingnya perangkat lunak, termasuk aplikasi yang dapat digunakan pada smartphone hingga pengalaman menggunakan ponsel. Ahli perangkat lunak terpinggirkan oleh ahli-ahli perangkat keras, padahal sebenarnya hardware dan software itu sama pentingnya bagi perusahaan Nokia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Rahma sebagai pemateri keempat. Alasan yang kedua mengenai arogansi top manager. Dilansir dari kompas.com, Kri dan Polri menemukan bahwa budaya kerja yang mencekam menjadi salah satu penyebab Nokia bangkrut. Nokia mengalami ketakutan dalam organisasi. Ketakutan tersebut didasari oleh budaya pemimpin temperamental sehingga membuat middle manager mengalami ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan yang sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama mengenai laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia pada saat itu. Mereka khawatir jika mereka mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan pengguna Nokia akan meninggalkan Nokia. Tetapi mereka sadar butuh waktu yang cukup lama untuk membangun sistem operasi yang bisa menyamai atau melampaui kualitas iOS buatan Apple. Di waktu yang sama, para manajer kelas atas mengintimidasi middle manager, menudung bahwa mereka itu kurang ambisius untuk mencapai target. Ancaman tersebut mendorong middle manager akhirnya berbohong kepada jajaran yang lebih tinggi, karena menurut mereka tidak ada gunanya mengatakan hal yang sebenarnya. Manajer atas Nokia disebut kurang kompeten dalam urusan teknis, sehingga mempengaruhi cara mereka menilai kualitas teknologi buatan mereka dalam menetapkan target dan keputusan. Sementara itu, di Apple, posisi pimpinan diisi oleh para engineer. Salah satu blunder yang pernah dibuat oleh para petinggi Nokia yaitu mereka memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan perangkat ponsel baru untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka pendek. Mereka justru tidak memanfaatkannya untuk mencapai target jangka panjang seperti mengembangkan sistem operasi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Ar-Rasyid. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam produk. Merek lain seperti Samsung dan Apple selalu menghadirkan ponsel canggih setiap tahun. Nokia hanya meluncurkan ponsel Windows dengan fitur dasar. Seri Nokia Lumia adalah langkah awal, tetapi bahkan gagal karena kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi disebabkan oleh fitur yang tidak menarik dan tidak memiliki akses 3G. Begitu juga dengan seri Asa yang berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, Nokia mengabaikan kemajuan teknis untuk menghindari risiko yang terkait dengan menghadirkan inovasi di ponsel. Tetapi ketika mereka menyadari hal tersebut, sudah terlambat. Setiap merek besar sudah banyak yang memproduksi ponsel yang canggih. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu pemberian komentar dari teman-teman. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memberikan komentarnya masing-masing. Izinkan saya untuk berkomentar. Yang pertama, Nokia merupakan perusahaan dengan konservatisme dan keangkuhan. Hal ini menyebabkan penurunan proses strategi seiring dengan berjalannya waktu dan juga mengarah kepada keputusan strategis yang buruk ketika perusahaan menerima ide-ide dan eksperimen baru. Konservatisme ini didukung dengan ketidakinginan Nokia melakukan inovasi atau perubahan terhadap produk yang ditawarkannya. Selanjutnya, saya persilakan kembali berkomentar. Baik, saya akan menyampaikan komentar mengenai kegagalan Nokia.
yaitu terdapat relasi yang buruk antara pemimpin dengan bawahan, sehingga ide-ide dan permasalahan yang mungkin dimiliki bawahan tidak mampu diutarakan secara bebas. Hal ini juga mempengaruhi proses komunikasi di dalam perusahaan, ketidakefektifan dalam berkomunikasi, dan banyaknya masalah yang disimpan sendiri tanpa diselesaikan mempengaruhi pertumbuhan Nokia dan menyebabkan tidak dapat bertahan di pasar digital. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya. Satu lagi. Saya persilakan. Baiklah, saya ingin berkomentar sedikit. Kegagalan Nokia dalam mengembangkan inovasi dapat menjadi studi kasus, sehingga organisasi lainnya menyadari bahwa evolusi dan peningkatan berkelanjutan pada produk merupakan hal yang penting dalam penyesuaian rencana jangka panjang perusahaan. Mungkin sekianlah komentar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas komentarnya. Di sini saya dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa Nokia tadinya merupakan perusahaan digital besar yang menguasai pangsa pasar dunia selama bertahun-tahun. Namun, masalah timbul seiring dengan ketidakinginan Nokia dalam mengembangkan inovasi dan mengikuti perubahan. Selain itu, adanya hambatan dari dalam struktur organisasi yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif karena munculnya arogansi juga memperparah kondisi. Masalah mengenai pembaruan produk tidak tersampaikan dengan baik karena hambatan tersebut. Kepemimpinan dalam perusahaan juga menjadi kemunduran Nokia. Bawahan yang takut untuk menyampaikan ide dan aspirasinya kepada atasan, dan ketakutan yang dihadapi ketika akan melaporkan. Masalah yang muncul membuat masalah tidak terselesaikan dan justru semakin besar. Oleh karena itu, perlu pembenahan dalam kepemimpinan dan cara berkomunikasi internal perusahaan, dan adanya keterbukaan dalam perubahan dan inovasi untuk memperbaiki situasi dan mengembalikan Nokia sebagai perusahaan digital yang besar seperti sebelumnya. Baik, demikian presentasi pemaparan diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, marilah kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman dan sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.